Nggak jadi. AFF U23 nggak jadi main di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Padahal kemarin Pak Erick Thohir bilang supaya nggak terpusat di Jakarta aja pengen main di Gelora Delta. Karena sebelumnya kan udah main di GBK atau di Gelora Bung Tomo. Tapi ternyata hari ini ada rilis berbeda lagi guys. Nih, di website PSSI bilang untuk ASEAN U23 Championship akan dimainkan tanggal 15 sampai 31 akan dimainkan di 2 stadion, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Nah, terus dilanjut di bawah nih. Sedangkan untuk kualifikasi Piala Asia U23 akan diusahakan dimainkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Jadi gitu. Jadi di switch aja. Kualifikasi Piala Asia-nya di Delta Sidoarjo, AFF-nya di GBK sama Patriot Candrabaga. Erick Thohir sudah kirim 6 surat ke klub Eropa untuk ikuti Piala Presiden. Ya, Piala Presiden dikabarkan sudah menyurati 6 klub ya. Ada FC Twente, Venezia, Oxford, kemudian FC Vidender, Nech, Nijmegen, kemudian ada Almere City. Ya, karena Piala Presiden tahun ini di bulan Juli nanti, di tahun 2025 akan mengundang tim-tim dari Eropa, teman-teman. Ya, ada dari Asia kemungkinan, dari Eropa maupun dari daerah lain ya. Teman-teman kebayang nggak kalau Persib Bandung nanti akan berhadapan dengan Borussia Mönchengladbach atau Palermo berhadapan dengan Dewa United, Malut berhadapan dengan FC Dallas. Ini sangat menarik teman-teman karena mengundang tim dari Asia, Eropa, Amerika teman-teman. Guys, ini dia. Gue mau bahas soal Piala Presiden 2025 nih teman-teman. Gue upload jam segini, nggak tahu nih PP. Nih tim-timnya tuh. Komuk gue pindahin dulu ke atas. Gila nggak itu, coba lihat. Ada Swansea, ada Wolves. Ini mau ikutan melawan tim Liga Indonesia kita teman-teman. Wow, ini udah lama sih emang beritanya. Cuman karena IPP ini gue pengen bahas lagi. Kira-kira bener nggak sih bakal kejadian kayak gini nih? Piala Presiden 2025 ini bakalan mengguncang dunia sih sumpah. Cuma kayaknya nih ya, dari banyaknya tim ini gue nggak ngeliat ada Dewa United nih yang harusnya ikut nih ya teman-teman ya. Ini kalau jadi dan bener ini tim-timnya seru banget sih. Gila. Wah, ada kabar menghebohkan guys dari Pak Erick nih. Jadi bulan Juli 2025 ini akan ada Piala Presiden, yang mana di Piala Presiden ini klub-klub yang ikut itu nggak seperti biasanya guys, tapi klub-klub luar negeri yang mana di situ ada pemain tim nasional yang main di situ. Jadi nanti kayak Hillgers itu FC20 ikut, habis itu Venezia yang klubnya Izes itu ikut. Wah, Arhan Bangkok United juga ikut. Jadi bakalan seru banget ini Piala Presiden bulan Juli nanti. Ya, jadi kalau ditanya sudah ada komitmen atau keputusan belum, kita baru selesai melakukan review melepas Coach Indra. Terus juga tidak benar Coach Indra mengambil U23 bahwa itu sudah ada Gerald. Ya, jangan menciptakan kebingungan yang tidak penting gitu loh. Informasi dari Timnas U23 Indonesia. PSSI menunjuk Gerard Vandenberg sebagai pelatih kepala Timnas U23 Indonesia, sekaligus asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Senior bersama Alex Pastur dan Denny Lansat. Kami persembahkan seremoni Piala Presiden 2024. Timnas U23 Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan besar di tahun 2025 dengan 2 agenda utama yang telah menanti, ASEAN Cup U23, Piala AFF U23, dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Namun di balik optimisme yang ada, pelatih anyar Garuda Muda, Gerald Vandenberg, harus menghadapi kenyataan pahit. Memanggil pemain ke timnas bisa menjadi misi hampir mustahil. ASEAN Cup U23 2025 akan berlangsung dari 15 hingga 31 Juli 2025, sebuah periode yang sekilas tampak ideal karena Liga 1 Indonesia belum dimulai. Liga 1 sendiri baru bergulir Agustus, memberikan harapan awal bahwa pemain lokal dapat tersedia untuk memperkuat tim nasional. Namun, kenyataan di lapangan tak seindah itu.
Jadwal ASEAN Cup U23 tersebut tidak masuk dalam kalender FIFA, yang artinya klub-klub tidak berkewajiban melepas pemainnya. Permasalahan semakin kompleks dengan adanya rencana PSSI menggelar Piala Presiden 2025 pada bulan Juli. Turnamen pramusim ini kabarnya akan lebih bergengsi dibandingkan edisi sebelumnya, dengan PSSI berambisi mengundang klub-klub luar negeri untuk berpartisipasi. Hal ini tentu membuat klub-klub peserta turnamen ingin mempertahankan skuad terbaik mereka, termasuk para pemain muda U23, demi tampil maksimal di Piala Presiden. Jika klub-klub domestik saja sudah bersikap protektif, situasi menjadi lebih pelik lagi dengan para pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri. Klub-klub Eropa, yang sedang berada dalam masa pramusim penting, dipastikan akan lebih ketat dalam mempertahankan pemain mereka. Masa pramusim di Eropa merupakan momen vital untuk membangun kondisi fisik, meramu taktik, dan memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan pelatih utama. Nama-nama seperti Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers, Ivar Jenner, FC Utrecht, dan Rafael Struijk, Brisbane Roar, menjadi sorotan. Dari ketiganya, hanya Struijk yang kemungkinan lebih mudah dipanggil, mengingat klubnya, Brisbane Roar, berada di bawah kepemilikan orang Indonesia. Sementara itu, Hubner dan Jenner yang berkarier di klub-klub Eropa murni akan sulit diganggu. Terlebih lagi, Wolverhampton dan FC Utrecht memiliki kepentingan sendiri dalam membangun tim untuk musim baru. Tidak hanya itu, dua pemain naturalisasi baru, Dion Marks, top OSS, dan Tim Gepens, FC Emmen, juga menghadapi situasi serupa. Keduanya awalnya dipersiapkan untuk memperkuat timnas U20, namun keterlambatan administrasi membuat mereka gagal tampil di Piala Asia U20 2025. Kini, dengan usia yang masih memenuhi syarat untuk U23, mereka sebenarnya bisa menjadi opsi tambahan bagi Vandenburg, andai klub-klub mereka bersedia melepas. PSSI tampaknya sadar akan potensi kesulitan ini. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, mengungkapkan bahwa federasi telah menyiapkan data 60 pemain lengkap dengan video permainan mereka untuk membantu Vandenburg memilih skuad. Kita siapkan 60 pemain, berikut datanya, kata Zainuddin Amali. Videonya kami serahkan kepada PSSI melalui pelatih di U23, Gerald Vandenburg. Silakan pilih. Jadi kami menyiapkan kemudian kami serahkan kepada PSSI. Langkah itu tentu bertujuan memberikan fleksibilitas kepada Vandenburg untuk mencari alternatif pemain, mengingat banyaknya kemungkinan absen dari pilar utama. Namun tetap saja, memilih pemain di luar daftar prioritas bukan hal mudah, apalagi dengan waktu persiapan yang sangat terbatas. Situasi ini jelas membuat pusing kepala Vandenburg. Pelatih asal Belanda tersebut sejatinya membawa misi besar bersama Indonesia, mengembangkan kualitas permainan timnas muda dan membawa Indonesia bersaing di level Asia. Datang dengan reputasi tinggi sebagai mantan pemain top dunia dan pengalaman melatih berbagai tim usia muda di Eropa, ekspektasi terhadap Vandenburg tidak main-main. Piala AFF U23 ini, yang akan menjadi debut resmi Vandenburg bersama Garuda Muda, sejatinya bisa menjadi ajang pemanasan dan penilaian awal atas kinerjanya. Namun tanpa skuad terbaik, ia terancam gagal menunjukkan potensi sebenarnya, apalagi jika Indonesia harus bersaing melawan tim-tim kuat seperti Vietnam, Thailand, atau Malaysia yang mungkin lebih siap. Selain faktor teknis, kondisi mental para pemain yang dipanggil juga menjadi perhatian. Pemain yang belum berpengalaman di pentas internasional mungkin belum siap tampil di turnamen bergengsi. Hal ini bisa berpengaruh terhadap performa tim secara keseluruhan. Sementara itu, pemain yang seharusnya menjadi tulang punggung, tetapi tak dilepas klub, membuat chemistry di dalam tim sulit dibangun optimal. Mengingat begitu banyaknya variabel yang berpotensi menghambat persiapan, kerjasama yang harmonis antara PSSI, klub-klub, dan pemain menjadi sangat vital. PSSI harus pintar bernegosiasi dengan klub-klub, baik domestik maupun luar negeri, untuk mendapatkan izin pemanggilan pemain. Di sisi lain, Vandenburg dituntut fleksibel, mampu menyesuaikan taktik dan strategi dengan materi pemain yang tersedia. Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah memanfaatkan maksimal potensi dari pemain-pemain yang berkompetisi di Liga 1 dan Liga 2, khususnya mereka yang tidak terlalu menjadi andalan di klubnya sehingga lebih mudah dilepas. Selain itu, Vandenburg bisa mengoptimalkan program pemusatan latihan yang intensif sebelum turnamen, agar chemistry tim bisa dibangun meski dalam waktu singkat. Bagi PSSI sendiri, ujian ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana kesiapan mereka dalam mengelola agenda-agenda internasional di tengah padatnya kalender sepak bola domestik. Jangan sampai ambisi membawa nama Indonesia di kancah Asia Tenggara dan Asia terhambat karena kurangnya koordinasi. Kini, tinggal menunggu bagaimana langkah nyata dari federasi, klub, dan Vandenburg sendiri dalam menyiasati rumitnya situasi ini. Mari berharap,
Seperti yang dikatakan Zainuddin Amali, PSSI mampu mengatur pemanggilan pemain dalam dan luar negeri, sehingga Vandenburg tetap bisa membentuk timnas U23 yang kompetitif dan membanggakan di ASEAN Cup U23 2025. Satu hal yang pasti, tugas Vandenburg membangun Garuda Muda tak akan mudah. Namun justru di tengah keterbatasan inilah, terkadang lahir kekuatan baru yang lebih solid dan penuh kejutan. Apakah Gerald Vandenburg mampu membawa Indonesia bersinar meski dengan berbagai keterbatasan? Kita tunggu saja aksinya di lapangan.